Kancil dan Siput. Di tengah sawah yang hijau membentang, terdapat sebuah parit yang membelah cukup panjang. Di parit itu, tinggallah sekelompok siput yang hidup rukun dengan penuh kedamaian. Antara satu dengan yang lainnya saling tolong-menolong, bahu-membahu, tidak pandang bulu. Yang tua menyayangi yang muda, dan yang muda selalu menghormati yang lebih tua. Setiap pagi mereka pergi untuk mencari makan. Ada di antara mereka yang berjalan menyusuri sepanjang parit hingga sampai ke ujung. Namun, ada pula yang menyebar di sawah-sawah yang ada di kanan dan di kiri parit. Ketika sore tiba, mereka baru pulang ke rumahnya masing-masing. Ada kalanya di antara mereka yang membawa makanan untuk diberikan kepada anak-anak yang masih kecil di rumah. Pada suatu hari, tiba-tiba mereka didatangi oleh si Kancil. Dengan langkah yang begitu meyakinkan, si Kancil menyapa seekor siput yang agak jauh dari kawan-kawannya. "Selamat pagi Siput, bagaimana kabarmu?" sapa Kancil dengan wajah berseri-seri. "Baik-baik saja," jawab Siput. "Bagaimana dengan dirimu?" "Seperti yang kamu lihat sendiri, aku tidak kurang apapun." "Cil, kenapa kamu disebut binatang paling cerdik?" tanya Siput. "Karena aku memang pintar," kata Kancil dengan sombong. "Oh begitu, seberapa pintarnya otakmu?" tanya Siput. "Loh, kok tanyanya begitu? Kamu meledek ya?" Enggak," kata Siput. "Sudahlah Put, aku memang dikenal sebagai binatang paling pintar, dan kau dikenal sebagai binatang paling malas, karena jalanmu yang lambat tahu," tukas Kancil. "Cil, walau jalanku lambat, tapi aku bukan pemalas. Kalau cuma adu lari cepat denganmu, aku jamin kau pasti kalah," kata Siput. "Loh, kau menentangku adu lari cepat? Kamu berani adu lari cepat, Cil?" tanya Siput. Wah, kau nekat ya Put. Baik, mari kita berlomba lari cepat. Kapan dilaksanakan?" "Besok pagi," jawab Siput dengan mantap. Si Kancil menjadi heran mendengar jawaban Siput seperti itu. "Baiklah, besok pagi aku akan datang ke parit ini." Si Kancil melangkah menuju ke hutan, sedangkan Siput meneruskan usahanya untuk mencari makan. Baru setelah sore hari, Siput pulang ke rumahnya. Sesampainya di rumah, Siput berpikir keras untuk menemukan cara yang paling tepat untuk memberi pelajaran kepada si Kancil. Barulah setelah tengah malam, Siput menemukan gagasan yang dianggap paling jitu. Malam itu juga, ia segera menghubungi semua siput yang ada di sekitar tempat itu. Dengan sifatnya yang suka tolong-menolong, akhirnya semua siput bersepakat untuk menaklukkan si Kancil dalam perlombaan lari besok pagi. Ketika matahari sudah mulai muncul, semua siput sudah berkumpul di tempat yang telah ditentukan sebagai arena perlombaan. Satu persatu siput-siput tersebut mulai berjejer di sepanjang parit. Mereka semua masuk ke dalam air, kecuali satu siput yang kemarin bertemu dengan si Kancil. Setelah menunggu beberapa saat, si Kancil pun datang. "Selamat pagi Siput, apakah kamu sudah siap melawanku hari ini?" tanya si Kancil dengan sombong. "Oh tentu Cil," sahut Siput yang sejak tadi telah menunggu. "Aku sudah siap untuk mengalahkanmu." "Baik, ayo kita laksanakan," sahut Kancil. "Begini Cil, karena aku tidak bisa berlari di daratan, maka aku nanti akan berlari dalam parit. Sementara kamu nanti berlari di daratan di atas pematang," kata Siput menjelaskan aturan perlombaan.
"Saya setuju. Mari sekarang kita mulai," jawab si kancil yang sudah mulai tidak sabar. Setelah aba-aba dibunyikan, segera keduanya memulai perlombaan. Si kancil langsung berlari di atas pematang. Sementara itu, siput pun masuk ke dalam air. Si kancil berlari dengan sangat cepat. Dalam hatinya, ia sudah yakin bahwa dirinya pasti akan jadi pemenang. Setelah beberapa saat berlari, si kancil kemudian berhenti. Ia ingin memastikan apakah siput mampu mengejarnya ataukah masih ketinggalan jauh di belakang. "Siput, siput, sampai di manakah kamu sekarang?" teriak si kancil. "Hai Cil, mengapa kamu baru sampai di situ? Aku sudah berada di depanmu." Si kancil terkejut melihat siput muncul berada di depannya. Ia tak menyangka kalau siput mampu mendahului kecepatannya. Si kancil pun berlari lagi. Kali ini ia berlari dengan lebih cepat lagi dari sebelumnya. Ia tidak ingin dikalahkan oleh siput. Beberapa saat kemudian, si kancil memanggil siput lagi. "Siput, sampai di manakah kamu sekarang?" Sambil menampakkan diri di permukaan air, siput pun menyahut, "Hai Cil, ada apa? Mengapa kamu tetap saja di belakangku?" Berulang kali si kancil memanggil siput untuk mengetahui posisinya. Tapi saat itu pula si kancil terkejut karena melihat siput selalu berada di depannya. Semua tenaga sudah dikerahkannya, tapi tetap saja siput selalu menampakkan diri dan berada di depannya. Akhirnya si kancil pun tak sanggup lagi meneruskan larinya. Ia baru mengakui bahwa siput diam-diam dapat berlari dengan cepat sekali, jauh melebihi kecepatannya. Apa yang sesungguhnya terjadi sehingga si kancil dapat dikalahkan oleh siput? Si kancil ternyata kalah cerdik dengan siput. Dia tidak menyadari bahwa di dalam parit itu sudah ada ratusan, bahkan ribuan siput-siput yang berjejer sampai di ujung. Sehingga setiap kali dia memanggil siput untuk mengetahui posisinya, saat itu pula yang muncul dan menjawab adalah siput yang berada di depannya. Jadi dengan begitu, siput yang paling awal sebenarnya tetap saja masih di belakang, di depan garis start. Namun hal itu tidak diketahui oleh si kancil hingga selesai perlombaan.